Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari grup 12. Di sini akan mempresentasikan hasil tugas kita yang mengenai designing an efficient solar water heater utilizing pre-convection. Di sini perkenalkan dengan saya sendiri Najwa Tira dan juga ketiga rekan saya yakni Darel, Raya, dan juga Vina. Next. Oke, di sini kita mengambil case itu householdnya berisikan 4 orang, di lokasinya itu di Jabodetabek dengan temperatur harian di Jabodetabek sekarang kurang lebih 30 derajat Celcius. Lalu untuk kebutuhan air panas sendiri di Jabodetabek untuk 4 orang diperkirakan menghabiskan sekitar 240 liter per hari. Next. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait free convection. Jadi free convection sendiri merupakan sesuatu yang terjadi ketika suatu benda dalam fluida memiliki suhu yang berbeda dengan fluida sekitarnya. Jadi perbedaan suhu ini menyebabkan perubahan kerapatan fluida dan menciptakan aliran. Nah, suhu yang lebih tinggi membuat fluida naik karena menjadi lebih ringan, sementara suhu yang rendah membuat fluida turun karena menjadi lebih berat. Nah, gerakan ini terjadi karena perbedaan kerapatan yang dipicu oleh perbedaan suhu. Untuk di konsepnya dari free convection sendiri ada buoyancy force, ada Grashof number, Nusselt number, boundary layer, dan juga Rayleigh number. Di sini untuk penjelasannya ada di slide. Next. Oke, selanjutnya ada relevansi dari free convection dengan heat transfer. Yang pertama itu ada natural cooling and heating. Jadi free convection ini memainkan peran penting dalam proses pendinginan alami dan juga pemanasan alami. Selanjutnya itu terkait energi efisiensi. Jadi untuk merancang sebuah sistem HVAC yang hemat energi, pemahaman terkait free convection ini sangat penting. Nah, memanfaatkan aliran konveksi alami dapat mengurangi kebutuhan ventilasi mekanik, menghemat energi, dan juga biaya operasional. Ketiga, ada environmental factors. Nah, free convection ini mempengaruhi pola cuaca, arus laut, dan sirkulasi atmosfer. Nah, gerakan massa udara akibat perbedaan suhu menyebabkan pembentukan pola angin, badai, dan presipitasi mempengaruhi iklim dan juga kondisi cuaca di bumi. Dan yang terakhir ada engineering application. Jadi di sini di dunia keteknikan, prinsip free convection ini digunakan untuk merancang penukar panas yang efisien, sistem pendinginan untuk perangkat elektronik, dan solusi manajemen thermal dalam berbagai proses industri. Mengoptimalkan sistem ini untuk free convection ini dapat menghasilkan desain yang lebih berkelanjutan dan juga hemat biaya. Next. Oke, kita langsung masuk ke case kita ya terkait solar water heater. Seperti yang kita tahu, solar water heater ini merupakan perangkat yang bekerja dengan menggunakan energi matahari untuk memanaskan air secara efisien dan menyediakan sumber air panas berkelanjutan yang ramah lingkungan. Next. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri cukup simpel sebenarnya. Jadi yang pertama itu matahari memanaskan air yang ada di uh, solar collector, lalu air yang dipanaskan ini dipompa melalui heat exchanger ke tangki air panas. Nah, heat exchanger yang memanaskan air di tangki air panas ini, terus nanti larutan ini kembali lagi atau air ini kembali lagi ke solar collector yang ada di atas dan siklus ini akan terus berulang. Terus air yang udah dipanasin di tangki air panas yang tadi ini bisa digunakan untuk eh, ke- di rumah. Next. Selanjutnya ada komponen-komponen dari heat solar water. Terus yang pertama ini ada solar collector yang terdiri dari flat plate collector atau evacuated tubes yang dirancang untuk menyerap sinar matahari. Nah, biasanya ini ditempatkan di atap atau area terbuka lainnya di mana bisa terkena langsung sinar matahari. Selanjutnya ada absorber plate. Ini merupakan bagian dari solar collector yang menyerap radiasi matahari dan mengubahnya menjadi energi panas. Biasanya ini terbuat dari bahan dengan konduktivitas thermal tinggi yang memungkinkan penyerapan panas yang efisien. Selanjutnya ada insulation. Jadi solar collector ini diisolasi untuk meminimalkan kehilangan panas dan menjaga suhu panas yang diserap. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sebanyak mungkin panas dapat ditransfer ke air. Selanjutnya ada circulation system. Jadi di solar water ini terdapat 2 jenis sirkulasi, ada pasif dan juga aktif. Kalau di sistem pasif ini, air beredar melalui sistem karena konveksi alami saat air panas. Nah, kalau yang sistem aktif, ini terjadi ketika sebuah pompa memompa air melalui kolektor dan masuk ke storage tank. Dan yang terakhir ada storage tank sendiri. Jadi air panas ini disimpan dalam tangki yang diisolasi untuk menjaga suhunya hingga diperlukan. Nah, tangki ini dilengkapi dengan pipa masukan dan keluaran untuk menyediakan air panas ke area yang membutuhkannya. Next. Terus bagaimana sih pemanas air ini atau solar water heater ini?
memanfaatkan energi surya melalui free convection. Jadi yang pertama itu ada absorption of solar energy. Jadi ketika sinar matahari mengenai absorber plate solar collector, energinya ini akan diubah menjadi energi panas, lalu absorber plate ini menjadi panas dan mentransfer panas ini ke air yang beredar. Selanjutnya yang di bagian free convection-nya terjadi saat air di dalam kolektor memanas. Air tersebut menjadi ringan dan naik karena prinsip free convection. Air yang dingin yang lebih padat dari storage tank mengalir ke dalam kolektor untuk menggantikan air panas yang naik. Sirkulasi ini terus berlanjut selama ada perbedaan suhu antara kolektor dan air di dalam tangki. Ketiga, ada heat transfer to the storage tank. Air panas yang naik mengalir ke storage tank ini, di mana air dinginnya itu nanti tergantikan. Panas dari panas ditransfer ke seluruh volume air di dalam tangki. Dan yang terakhir ada usage-nya. Jadi setiap kali air panas dibutuhkan, air panas dapat diambil dari storage tank. Terus pemanas air tenaga surya ini terus memanaskan air selama terdapat sinar matahari dan memastikan pasokan air panas yang stabil selama ada sinar matahari. Next. Oke, sebelum perkenalkan saya Vina, di sini saya akan menjelaskan tentang solar water heater system design. Jadi di sini sebenarnya ada dua komponen utama, ada solar thermal collector sama ada tangkinya itu sendiri. Nah, pertama-tama air itu bakal masuk ke solar thermal collector dari expansion vessel. Nah, di solar thermal collector ini air itu bakal dipanaskan dari konveksi udara matahari dari sinar matahari dan dia akan mengalami free convection. Lalu dari sini ada panasnya akan masuk ke heat exchanger dan di heat exchanger ini dia akan memanaskan air yang masuk dari cold water inlet. Nah, untuk alirannya itu diatur melalui circulation pump. Habis itu dari heat exchanger ini dia akan masuk ke tangkinya. Nah, di sini semua itu diatur oleh sebuah controller, jadi dia bakal ngatur temperaturnya. Nah, di tangki ini kita pakai ukurannya 200 liter karena kapasitas yang dibutuhkan per hari 240 liter dan pasti si air panas ini bakal campur dengan air dingin juga. Itu tidak sepenuhnya digunakan panas, jadi kita bisa pakai volume yang efektif itu 200 liter. Nah, di sini sebagai sistem pelengkapnya, untuk memastikan dia tetap berada pada temperatur yang kita inginkan, yaitu 50 derajat Celcius, di sini ada tambahan 3 kilowatt electric auxiliary heater. Lalu dari tangki ini, suhunya 50 derajat, dia akan masuk ke mixing valve, dan dia akan diatur suhunya sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, boleh next. Nah, untuk komponen yang pertama, ada solar collector sendiri. Itu terdiri dari glazing, glass envelope, reflektor, sama ada inlet outletnya. Nah, di sini untuk inlet outletnya sendiri itu ada di bagian atas. Di sini bisa terlihat di gamteknya. Lalu untuk materialnya itu terbuat dari tembaga. Untuk tube itu terbuat dari tembaga dan frame-nya itu terbuat dari kayu. Sedangkan reflektornya itu dari aluminium. Nah, kemudian di sini juga bisa lihat kalau misalkan ada glass insulation-nya. Dan ukurannya bisa dilihat kalau di meja itu sekitar 1830 mm kali 1320 mm. Oke, boleh next. Oke, kemudian untuk storage tank-nya sendiri sudah dijelaskan 200 liter dan di sini storage tank-nya itu diusahakan untuk memiliki material insulation. Jadi dia akan tetap panas selama seharian penuh. Oke, boleh next. Baik, perkenalkan nama saya Darul Jeremia. Saya kali ini akan menjelaskan tentang thermal performance analysis. Nah, yang pertama kita akan mencari bilangan Prandtl. Apa itu bilangan Prandtl? Bilangan Prandtl itu merupakan perbandingan dari kinematic viscosity dengan thermal diffusivity. Dari fluida udara dengan temperatur 305 Kelvin berdasarkan tabel 4 dapat ditemukan nilai kinematic viscosity-nya 16,39 dan thermal diffusivity-nya 23,24 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Nah, lalu ditemukan bilangan Prandtl-nya sama dengan 0,705. Lalu next, berikutnya kita mencari bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds ini digunakan untuk menentukan jenis aliran fluida, apakah berupa laminar atau berupa turbulen. Dan pada open channel flow, bilangan Reynolds ini memiliki batas transisionalnya yaitu di angka 5 kali 10 pangkat 5.
Jadi dengan asumsi aliran udara steady state dengan panjang lintasan 1,73 meter dan kecepatan udara rata-rata di daerah Jabodetabek itu 2,8 mm per second, itu didapatkan hasil Reynolds number-nya 2,955 kali 10⁻5. Next. Untuk selanjutnya bilangan Nusselt merupakan perbandingan antara heat transfer rate dari proses konveksi dengan heat transfer rate dari proses konduksi. Nah, bilangan Nusselt selama dari leading edge-nya ini dihitung, yaitu NUL sama dengan 0,664 dikali bilangan Reynolds pangkat setengah dikali bilangan Prandtl pangkat sepertiga, dan dihasilkan dan ditemukan nilai bilangan Nusselt-nya 321,62 X. Lalu setelah mendapatkan bilangan Nusselt, kita mencari koefisien konveksivitas dari sistem solar panel ini. Kita menemukan nilai H-nya itu adalah 4,96 watt per meter kuadrat Kelvin. Next. Nah, setelah menemukan nilai H-nya, kita cari untuk heat transfer rate-nya. Nah, asumsi yang diambil adalah temperatur air hangat yang dibutuhkan itu kira-kira 39 derajat Celcius. Nah, karena air biasanya dari awal, temperatur awalnya biasanya 26 derajat Celcius, itu juga asumsi. Nah, jadi perbedaan suhunya adalah 13 derajat Celcius atau 13 Kelvin. Dan digunakan rumus Q sama dengan H kali A kali delta T. Ditemukan nilai heat transfer rate-nya adalah 136,05 watt. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cost analysis yang kami gunakan untuk merancang dan mengimplementasikan solar panel water heater ini di project kami. Yang pertama, kami hitung merupakan initial investment-nya. Untuk initial investment, kita memerlukan beberapa komponen yang setelah disebutkan seperti solar collector, yaitu solar panel yang berfungsi untuk mengambil energi dari sinar matahari. Di sini kami menggunakan brand Bandal seri WTN 200 liter kapasitasnya dengan harga sebesar 13 juta rupiah. Untuk water tank yang kami gunakan itu merek Ariston, serinya ARI 200 tap 560 dengan kapasitas tentunya 200 liter sebagaimana yang telah disebutkan, dengan harga yang dicari di e-commerce yaitu 1.600.000. Oke, totalnya berarti initial investment untuk komponen-komponen yang ada yaitu sebesar 14.600.000 rupiah. Untuk operating cost-nya di sini kami menggunakan perhitungan untuk total pemakaian air per orang per satu harinya itu sekitar 121 liter berdasarkan data dari PUPR. Nah, sedangkan untuk air hangat yang digunakan untuk keperluan mandi itu 60 liter per orangnya. Total air hangat yang berada di temperatur 39 derajat yang dibutuhkan untuk satu rumah dengan 4 orang tentunya adalah 60 kali 4 yaitu 240 liter. Untuk air panas yang dibutuhkan untuk menghangatkan air pada temperatur awal 26 derajat hingga 39 derajat itu dibutuhkannya adalah 91,7 liter. Nah, di sini kami menggunakan rumus daya yang dihitung supaya mendapatkan total daya yang diperlukan untuk memanaskan air panas sebesar 91,7 liter dengan auxiliary heater sebesar 3 kW, yaitu dengan waktu 2 jam tentunya kita akan menggunakan 6 kWh per harinya.
itu hanya untuk memanaskan air yang diperlukan untuk mandi. Karena di sini kami menggunakan asumsi bahwa air hangat yang digunakan hanya untuk keperluan mandi dan tidak ada untuk lainnya. Dengan itu, total penggunaan listrik untuk pemanasan air dalam 1 tahun dapat dihitung sebesar 2.160 kWh. Dengan harga listrik per kWh-nya, sekarang PLN menawarkan dengan harga Rp1.700. Dan jika dikalikan per tahun akan menggunakan sebesar Rp3.672.000 untuk kebutuhan pemanasan air. Jika 3.672.000 ini dihilangkan karena kita menggunakan solar water heater, maka akan muncul saving sebanyak 3.672.000. Oke, jika kita membandingkan antara initial investment dengan operating cost-nya, itu kita akan mencapai break even point di umur 4 tahun. Jadi dalam 4 tahun setelah kami menginstalasi solar water heater ini dengan brand-brand yang telah disebutkan, itu akan mencapai titik break even, sehingga next-nya akan membawakan keuntungan justru bagi kita jika dibandingkan dengan metode konvensional lainnya seperti pemanasan menggunakan auxiliary heater itu sendiri, begitu. Oke, jadi untuk optimisasinya, untuk memaksimalkan energi capture dan juga untuk meminimalisir heat loss-nya, ada 3 cara utama. Yang pertama, kita harus mengoptimalisasi solar collector itu sendiri. Jadi untuk daerah yang cukup moderate, bukan daerah iklim dingin, itu tipe solar collector itu namanya flat plate collector. Terus kita juga harus menggunakan reflective surface di kolektornya biar dia panasnya maksimal. Dan juga kita harus menggunakan material yang memiliki transmit tinggi untuk melindungi solar radiasinya. Dan untuk yang cara keduanya adalah dengan kita mengoptimalisasi posisinya. Jadi yang tepat adalah kita mengarahkan, mohon maaf ini salah. Jadi karena Indonesia berada di selatan, jadi kita harus tilt atau kita harus memiringkan 11 derajat ke arah utara. Dan juga kita harus memastikan posisinya ini tidak terkena bayangan, terutama di jam-jam matahari lagi terik, yaitu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Lalu yang ketiga, kita harus mengoptimalisasi sistem pipa dan juga tangkinya itu sendiri. Jadi kita menggunakan pipa dan tangki yang sudah terisolasi sehingga panasnya tidak mudah keluar. Dan juga kita menggunakan sistem untuk mengontrol temperaturnya, dan kita menyediakan sistem backup heating agar temperaturnya itu sesuai dengan apa yang kita mau. Baik, untuk selanjutnya merupakan sistem integrasi yang kami rancang untuk menggunakan sistem solar panel water heating ini di perumahan dengan adanya di dalamnya merupakan 4 orang, dan di sini kami dapat melihatnya ada 2 kloset dan 1 kamar mandi. Nah, jadi air hangat yang telah kami gunakan yang akan digunakan merupakan main kebutuhannya untuk mandi. Jadi banyak kami lihat juga di perumahan-perumahan di ibu kota, di Jakarta, dan di sekitarnya sudah mulai menggunakan solar panel water heating ini dan diaplikasikannya ke rumahnya untuk menghemat listrik dan juga untuk menyelamatkan lingkungan. Oke, selanjutnya ada kesimpulannya untuk rumah yang diisi oleh 4 orang di daerah Jabodetabek ini, kebutuhan airnya itu kurang lebih 240 liter, dan setelah dihitung untuk investment cost-nya itu sendiri ada di angka Rp14.600.000. Untuk heating cost savings-nya itu Rp3.672.000, dan
didapatkan break even point-nya itu 4 tahun. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor penting dari pemasangan solar water heater. Yang pertama itu ada ketersediaan dari sinar matahari, terus ada desain yang proper, ketiga ada heat transfer yang efisien, terus pemilihan fluid, selanjutnya ada maintenance dan durability, lalu monitoring and control, ketujuh ada regulatory compliance, dan juga yang terakhir ada life cycle cost analysis. Nah, untuk optimisasinya, kita bisa mengoptimisasi dari segi solar collector, posisinya, dan juga sistem perpipaan dan tangki. Dan yang terakhir, untuk importance dari free convection di solar water heater itu, yang pertama ada efisiensi energi yang tinggi, kedua ada environmental sustainability, ketiga ada bisa mengurangi kebutuhan listrik publik, dan yang terakhir bisa berkontribusi dengan global sustainability goals. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.